Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hanya dalam seminggu, kepala daerah kader PDIP di OTT KPK terus. Bupati Banggai Laut Weni Bukamo terjaring dalam OTT KPK pada hari Kamis siang 3 Desember. Weni yang juga DPC PDIP Kabupaten Banggai Laut tercatat sebagai calon petahana dalam Pilkada di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Dia berpasangan dengan Ridaya Laodengkoe. Weni dan Ridaya diusung oleh PDIP. Weni merupakan cabub petahana di Pilkada 2020 Banggai Laut. Kami masih menunggu hasil rekan menindakan di lapangan. Berikan waktu untuk kawan-kawan saya bekerja dulu. Nanti pada saatnya akan diberikan penjelasan pada publik. Ujar Firly dikutip dari kantor berita politik RMOL pada Kamis 3 Desember. Sebelumnya KPK juga telah menangkap Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna. Ajai juga merupakan Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Jumat 27 November yang lalu. Pria kelahiran Bandung 1966 ini ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di Cimahi. Tak hanya level kepala daerah, sebelumnya pada Selasa 24 November saat OTT KPK menyasar Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terkait kasus ekspor benih lobster, KPK juga mengamankan kader PDIP Andreau Misanta pribadi. Sempat menjadi buron, Andrea Misanta juga akhirnya menyerahkan diri. PDIP sendiri menyebut Andreau Misanta kader yang tak lagi aktif di Partai Banteng itu. Ketua DPP PDIP Ahmad Basaroh membenarkan bahwa Andreau Misanta pribadi pernah menjadi caleg DPR RI pada pemilu tahun 2019. Bupati Banggai Laut terjaring OTT KPK, PDIP pun juga tidak akan memberikan bantuan hukum. PDIP mengaku belum menerima informasi lengkap perihal OTT terhadap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Weni Bukamo. Jika benar Weni terjerat OTT KPK, PDIP menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum. Maaf, saya belum mendapat info yang lengkap. Kalau berita itu benar, partai tidak akan memberikan bantuan hukum ke yang bersangkutan, kata Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat pada wartawan pada hari Kamis 3 Desember. Weni juga merupakan calon petahana dalam Pilkada Banggai Laut 2020. Weni berpasangan dengan Ridaya yang diusung oleh PDIP. OTT terhadap Weni sendiri sudah terkonfirmasi. Wakil Ketua KPK mengkonfirmasi perihal OTT itu. Weni ditangkap pada hari Rabu pada sekitar pukul 12.30. Berdasarkan sumber, Weni ditangkap bersama tim pemenangannya untuk pilkada. KPK juga menduga Weni menerima suap untuk kepentingan kampanye pemenangan pilkada. Ada 6 orang yang dijerat dalam OTT KPK termasuk Weni. Dalam OTT tersebut, KPK menemukan uang yang diduga terkait suap untuk Weni. 2 tersebut ditumpahkan dalam beberapa kardus. Tiga wali kota berakhir dijeruji KPK, partainya PDIP. Penangkapan wali kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna oleh tim penyidik KPK mengingatkan kita pada penangkapan terhadap wali kota Cimahi sebelumnya, yakni Ati Soeharti, termasuk mantan wali kota Cimahi sebelumnya lagi yang juga suami dari Ati Soeharti, yakni Ito Tohija, pada awal Desember tahun 2016 silam. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengaku penangkapan terhadap wali kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna pada hari Jumat 27 November sekitar pukul 10 siang tadi. Bersamaan dengan penangkapan Ajai, beberapa orang lainnya juga dikabarkan KPK ditangkap di tempat lain di wilayah Bandung, Jawa Barat. KPK telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Bandung, Jawa Barat. Begitu kata Ali. Ajai Muhammad Priyatna merupakan sosok yang memenangkan Pilkada Kota Cimahi pada tahun 2017. Setelah lawan terberatnya Ati Soeharti sebagai calon incumbent ditangkap KPK bersama dengan suaminya Ito Tohija saat kasus suap proyek pembangunan pasar atas baru Cimahi. Ito Tohija juga merupakan wali kota Cimahi pertama pasca pemekaran wilayah dari Kabupaten Bandung sejak tahun 2002. Setelah memimpin 2 periode, pucuk kepemimpinan kota yang hanya memiliki 3 kecamatan itu dilanjutkan oleh istrinya Ati Soeharti melalui kontestasi Pilkada tahun 2012 untuk masa jabatan wali kota 2012-2017.
Selama kepemimpinan Ito, tidak terdengar kasus hukum apapun. Namun pada tahun 2016, tepatnya tanggal 1 Desember, dalam masa pemilihan wali kota baru, Ati bersama sang suami terpergok menerima uang suap sebesar 500 juta rupiah dari pihak ketiga terkait pengerjaan proyek Pasar Atas Baru Cimahi senilai 57 miliar rupiah. Pasangan suami istri itu pun masing-masing dijatuhi kurungan penjara 4 tahun untuk Ati Suwarti dan 7 tahun penjara untuk Ito Tohija. Tak cukup di situ, Ito Tohija juga menjalani hukumannya kembali disangkakan kasus korupsi terkait proyek Pasar Raya Ciberem, Kota Cimahi. Kondisi kesehatan Ito kemudian memburuk selama menjalani proses sidang kasus kedua tersebut. Lalu pada September 2019, Ito meninggal dunia di RSHS Bandung, di mana saat itu Ito masih menjalani masa hukuman. Ito Tohija, Wali Kota Cimahi periode 2001 sampai 2012. Politisi Partai Golkar itu terjerat 2 kasus korupsi. Kasus pertama terkait korupsi pembangunan pasar atas Kota Cimahi, Ito divonis 7 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman penjara, Ito kembali didakwa korupsi pembangunan pasar raya Ciberem. Ia disebut menyebabkan kerugian negara mencapai 37 miliar rupiah. Saat sidang masih berlangsung, Ito meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena sakit jantung pada 14 September 2019. Ati Suwarti, Wali Kota Cimahi periode 2012-2017. Ati yang juga merupakan istri dari wali kota sebelumnya, Ito Tohija, sempat divonis 4 tahun penjara atas kasus yang sama dengan suaminya Ito yang terbukti korupsi proyek pembangunan Pasar Atas Kota Cimahi. Ati dan Ito divonis bersamaan di Pengadilan Tipikor PN Bandung pada 30 Agustus 2017. AJ Priyatna, Wali Kota Cimahi periode 2017-2020. Wali Kota Cimahi saat ini Ajay M. Priyatna yang ditangkap KPK Jumat 27 November 2020. Ajay adalah Ketua DPC PDI Perjuangan di Kota Cimahi. Partai berlambang moncong putih itu kembali menyumbang tahanan ke KPK dan katanya mereka akan mengambil tindakan. Siapa sih sebenarnya tersangka itu? Nah, begini selengkapnya. Bupati Kota Waringin Timur atau Kotim Kalimantan Tengah, Supian Hadi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi yang diduga telah merugikan negara mencapai 5,8 triliun rupiah dan juga 711.000 US dollar. PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Supian akan segera mengambil langkah pemecatan. Kalau dari kejadian-kejadian sebelumnya, kalau yang namanya korupsi kemudian pemerkosaan, narkoba itu otomatis bakalan dipecat, ujar Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun kepada wartawan. Watubun pun juga menegaskan setiap kader partai yang terlibat korupsi akan segera dipecat. Sanksi pemecatan terhadap kader PDIP yang terlibat korupsi ditegaskan oleh Watubun sudah sering diterapkan. Ya, sama pengurus ataupun anggota pun biasa. Kalau urusan masalah korupsi otomatis kita pecat. Dulu beberapa ketua DPD kan yang pernah terjadi seperti itu. Otomatis kita ambil tindakan pemecatan. Kalau lewat proses partai kan berarti masuk ke kategori kader partai dong. Begitu katanya. Sekali lagi, Watubun juga menegaskan kader yang sudah terbukti korupsi akan langsung dipecat. Semuanya kalau sudah diadakan yang ditangkap bahasa OTT, ada yang oleh KPK sudah ditentukan bahwa yang bersangkutan korupsi ya kita pecat. Begitu katanya.